semua, selamat datang di podcast kami. Halo kawan-kawan, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Julian Wahyu Suangku dengan NIM 2201070002. Dan dengan saya Juraida Saida Abu dengan NIM 22010070007. Dan dengan saya Rosamina Muhammad dengan NIM 2201070008. Dan dengan saya Wipri Umar dengan NIM 2201070043. Dengan saya Antonius Polongares dengan NIM 2201070102. Dengan saya Katarina Ana Maria Sanda dengan NIM 2201070042. Dan dengan saya Delphila Gersina Mau dengan NIM 2201070009. Kami mahasiswa dari Universitas Nusa Tenggara, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Prodi PPKN. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kami akan bincang-bincang mengenai materi undangan yang kurang lebih telah kami pelajari selama 7 pertemuan yang lalu. Kawan-kawan, pada pertemuan sebelumnya tentang undangan, kita telah belajar mengenai beberapa materi atau submateri pokok, yakni yang pertama adalah perusahaan dan pekerjaan, yang kedua adalah surat-surat berharga, dan yang ketiga adalah hukum kepailitan. Untuk memperdalam materi-materi yang telah kita terima beberapa minggu yang lalu, pada kali ini kami akan mereview materi-materi tersebut secara singkat, jelas, dan padat melalui podcast atau bincang-bincang santai kita pada hari ini. Materi perusahaan dan pekerjaan akan dibawakan oleh teman Riko dan teman J, sedangkan materi surat-surat berharga akan dibawakan oleh teman Lembi, teman Sanda, dan juga teman Nila. Dan materi hukum kepailitan akan dibawakan oleh saya sendiri dan juga akan dibawakan oleh teman saya. Pada bincang-bincang kali ini, saya akan bertindak sebagai host atau pemandu acara untuk bincang-bincang sederhana kali ini. Oke kawan-kawan, untuk mempersingkat waktu kita, saya akan langsung ke teman Riko. Kira-kira apa sih yang ingin teman jelaskan mengenai materi perusahaan dan pekerjaan? Pada teman Riko, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pekerjaan dan perusahaan. Yang pertama mengenai pengertian pekerjaan. Menurut Wilster 2006 mengidentifikasikan pekerjaan sebagai konsep yang dinamis dengan berbagai sinonim definisi. Definisi yang pertama, pekerjaan mengacu pada pengertiannya suatu aktivitas, waktu, dan tenaga yang dihabiskan serta imbalan yang diperoleh. Yang kedua, definisi yang kedua, pekerjaan merupakan suatu rangkaian keterampilan dan kompetensi tertentu yang harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, definisi yang ketiga, pekerjaan adalah sebuah cara untuk mempertahankan kedudukan daripada sekadar mencari nafkah. Yang berikut, pengertian perusahaan. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman Riko yang sudah menjelaskan materi pengertian mengenai perusahaan dan pekerjaan dengan sangat baik. Oke, terima kasih untuk teman Riko. Sekarang kita beranjak ke teman J yang akan membawakan materi selanjutnya mengenai perusahaan dan pekerjaan. Kepada teman J, saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan tentang unsur atau persyaratan dari adanya suatu perusahaan. Jadi suatu perusahaan itu dia yang pertama harus ada yang namanya yang pertama bentuk usaha. Jadi usaha apa yang akan diadakan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, dia itu harus ada yang namanya kegiatan dalam bidang perekonomian. Jadi dia itu kira-kira kegiatan dari usahanya itu dia mencakup tentang industri kah, perdagangan kah, atau tergolong ke dalam bisnis jasa kah. Itu dia harus mencakup ke dalam 3 bidang itu. Lalu suatu perusahaan itu dia harus terus menerus, yang artinya tidak dalam jangka waktu yang singkat dia
tiba-tiba langsung dia punya bentuk usahanya itu berubah atau tiba-tiba dihentikan. Lalu berikutnya lagi, kalau perusahaan itu dia harus bersifat terbuka, yang artinya dia bisa diterima oleh umum. Lalu perusahaan itu juga harus ada pembukuan, di mana supaya misalkan terjadi konflik dalam perusahaan, nanti dari pembukuan tersebut bisa dijadikan sebagai bukti-bukti untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi dalam perusahaan. Lalu yang terakhir, setidaknya bahwa ketika ada suatu perusahaan, berarti dari perusahaan tersebut tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Jadi dari perusahaan tersebut, setidaknya perusahaan yang mereka buat itu ada yang namanya keuntungan dan laba. Namun semuanya itu juga harus untuk mengawalinya itu harus adanya modal untuk membangun perusahaan tersebut. Mungkin itu saja materi singkat dari saya. Saya kembalikan ke teman Mas. Oke, terima kasih untuk teman J yang sudah menjelaskan dengan baik tentang materi perusahaan dan pekerjaan. Jadi materi ini mungkin sangat penting ya. Siapa tahu di antara kita nanti ada yang membangun suatu perusahaan. Jadi cara untuk membangun perusahaan itu kita semuanya tahu. Oke, demikian materi kami mengenai perusahaan dan pekerjaan. Kemudian kita akan beranjak ke materi surat-surat berharga. Oke, untuk materi surat-surat berharga ini akan dibawa oleh 3 orang teman. Yang pertama adalah teman Bimbi. Kepada teman Bimbi, saya silakan untuk menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai surat-surat berharga. Yang pertama, surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut. Baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Menurut Molengraf, surat berharga berarti akta-akta atau alat-alat bukti yang menurut kehendak penerbitnya atau ketentuan undang-undang yang diperuntukkan semata-mata sebagai upaya bukti diri atau legitimasi, yang mana akta-akta tersebut diperlukan untuk menagih. Sedangkan menurut Rubius, surat berharga artinya surat-surat yang pada umumnya harus dalam kepemilikan seorang untuk dapat melaksanakan hak yang ada di dalamnya. Contoh-contoh surat berharga: yang pertama, wesel; yang kedua, cek; yang ketiga, surat sanggup; yang keempat, kwitansi dari promis atau tunjuk; yang kelima, saham; yang keenam, delivery order; yang ketujuh, konsumen. Oke teman-teman, jadi itu tadi jenis-jenis surat berharga yang sudah dijelaskan. Jadi kalau surat-surat berharga ini ada di rumah, ada baiknya kita untuk mengamankan surat-surat tersebut. Oke, untuk materi selanjutnya tentang materi bab 2 ini akan kembali dilanjutkan, dijelaskan oleh teman Katarina Sanda. Kepada teman Katarina, saya persilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman Megi. Materi yang saya akan bawakan sini itu unsur, fungsi, dan syarat-syarat surat berharga. Yang pertama, unsur. Unsur ini dibedakan menjadi 2, yaitu unsur pertama dan unsur kedua. Unsur pertama, surat yang berharga sebagai bukti untuk tuntutan hutang. Persoalan ini sama saja dengan unsur pertama pada surat berharga, yakni surat yang membuktikan adanya hak tuntutan hutang kepada debitur atau penandatanganan akta. Yang kedua, unsur kedua, unsur surat yang berharga sukar diperjualbelikan. Surat berharga mempunyai sifat sukar diperjualbelikan dikarenakan sengaja dibuat dalam bentuk yang mempunyai akibat hukum sukar diperjualbelikan. Yang kedua, fungsi surat berharga. Dalam bab 6 dan 7 KUH dagang, fungsi surat berharga dibedakan secara umum. Yang pertama, surat sanggup membayar atau janji untuk membayar. Dalam surat ini, penanda tangan berjanji atau menyanggupi membayar sejumlah uang kepada pemegang atau orang yang menggantikannya. Yang kedua, surat perintah membayar. Penerbit memerintah kepada tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada orang
atau pemegang atau penggantinya. Yang ketiga, surat pembebasan uang. Penerbit memberi perintah kepada pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang yang menunjuk dan menyerahkan surat ini. Fungsi lain dari surat berharga ini dibedakan ke dalam kelompok sebagai berikut. Yang pertama, alat pembayaran, contoh cek, bilet giro, dan wesel bayar. Yang kedua, sebagai alat pemindahan hak tagih, itu dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, sebagai surat legitimasi. Dan yang keempat, surat bukti investasi, contohnya obligasi dan surat saham. Yang ketiga, syarat-syarat surat berharga. Dari berbagai syarat yang harus dimuat dalam surat berharga seperti wesel, cek, surat sambung, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam surat berharga memuat hal-hal, yakni yang pertama, nama surat berharga, baik itu wesel, cek, dan sebagainya. Yang kedua, perintah atau janji tak bersyarat. Yang ketiga, nama orang yang harus membayar. Yang keempat, penunjukan hari gugur. Yang kelima, penunjukan tempat di mana pembayaran surat dilakukan. Yang ketiga, yang keenam, nama orang kepada siapa atau kepada penggantinya pembayaran itu harus dilakukan. Yang ketujuh, penyebutan tanggal tempat surat berharga diterbitkan. Dan yang kedelapan, tanda tangan penerbit. Sekian dari saya. Oke, terima kasih untuk teman Katarina Sada yang telah menjelaskan mengenai unsur dan syarat tentang surat-surat berharga. Jadi teman-teman, surat-surat berharga itu memiliki unsur dan syarat yang harus dia penuhi. Jadi tidak bisa kita mengklaim sembarang bahwa suatu surat itu berharga tanpa memenuhi unsur dan syarat yang telah dijelaskan oleh teman Sada. Terima kasih teman Sada. Kemudian kita akan beranjak untuk materi terakhir mengenai bab 2 ini adalah materi Bila. Kepada teman Bila, saya persilakan untuk menjelaskan. Oke, saya akan menjelaskan terkait dengan dasar hukum dan penggolongan surat-surat berharga. Yang pertama yaitu dasar hukum, di mana dalam dasar hukum pengaturan surat berharga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama surat berharga yang diatur dalam KUHD, dan yang kedua yaitu surat berharga yang diatur di luar KUHD. Yang kedua yaitu sistematika peraturan untuk surat berharga yang diatur dalam KUHD adalah yang pertama wesel, di mana yang dimana diatur dalam buku 1 titel ke-6 bagian pertama sampai dengan bagian ke-12 KUHD. Yang kedua yaitu surat sambung, yang dimana diatur dalam buku 1 titel ke-6 dalam bagian 3 kelas KUHD. Yang ketiga yaitu cek, yang dimana diatur dalam buku 1 titel ke-7 dalam bagian ke-10 KUHD. Yang berikut yaitu kwitansi atas tunjuk, di mana diatur dalam buku 1 titel ke-7 dalam bagian ke-11 KUHD. Jadi pengaturan surat berharga itu semua ada di dalam buku 1 titel 6 dan 7 KUHD. Terus yang berikut yaitu penggolongan surat-surat berharga, di mana menurut isi perikatan dasarnya menggolongkan surat atas tunjuk dan atas pengganti menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan, misalnya konosemen. Yang kedua yaitu surat berharga yang mempunyai sifat keanggotaan, misalnya saham. Terus yang ketiga yaitu surat berharga yang mempunyai sifat tagihan utang atau utang piutang, misalnya wesel, cek, surat aset, terus promis dan kwitansi. Surat berharga dalam lembaga keuangan yaitu yang pertama dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama surat berharga yang dikenal dalam lembaga keuangan bank, misalnya sertifikat, deposito, serta simpanan giro dan cek. Terus yang kedua yaitu surat berharga pada lembaga keuangan non
bank, misalnya efek atau pasar modal, atau biasa disebut dengan interbank money. Yang ketiga yaitu surat berharga dalam kegiatan perdagangan internasional, misalnya bill of lading atau biasa disebut kondosemen, dokumen barang seperti invoice atau faktur, serta polis asuransi. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada teman host. Oke, terima kasih untuk teman Lila. Jadi dari penjelasan teman Lila tadi kita ketahui bahwa surat-surat berharga itu teman-teman memiliki beberapa penggolongan tersendiri dan juga memiliki dasar hukum yang mengaturnya, baik itu dalam KUHP maupun di luar KUHP. Oke, dengan berakhirnya penjelasan dari teman Lila, berarti materi mengenai dokumen atau surat-surat berharga bab 2 itu sudah selesai. Kemudian kita akan beranjak ke materi yang ketiga, yakni materi mengenai hukum kepailitan. Materi ini pertama-tama akan dibawakan oleh teman Sali dan kemudian akan dibawakan oleh saya. Yang pertama kepada teman Sali, saya persilakan untuk menjelaskan mengenai materi hukum kepailitan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kepailitan, sumber hukum kepailitan, dan syarat kepailitan. Secara etimologis, istilah kepailitan berasal dari kata pailit dan istilah tersebut dikenal di perbendaharaan bahasa yang berbeda. Menurut Black Cloud Dictionary, pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang atau debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Lebih jelas lagi, pengertian kepailitan secara otentik dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini. Yang berikut sumber hukum kepailitan di Indonesia. Yang pertama, Fatwa Perdata pasal 1131, pasal 1132, pasal 1133 dan pasal 1134. Yang kedua, Punishment Periode. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan. Yang keempat, Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang berikut syarat kepailitan dan yang dapat mengajukan permohonan pailit. Mengenai syarat untuk mengajukan permohonan kepailit diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Dari bunyi undang-undang ini dapat disimpulkan bahwa syarat mengajukan pailit ialah sebagai berikut. Yang pertama, setidaknya debitur mempunyai lebih dari satu utang. Yang kedua, debitur tidak melunasi sedikitnya satu utang. Dan yang ketiga, utang yang tidak dibayar lunas sudah jatuh tempo. Sekian materi dari saya. Kembalikan kepada Mas. Oke, terima kasih untuk teman Sali yang telah menjelaskan dengan baik mengenai pengertian kepailitan dan juga dasar hukum kepailitan. Dari penjelasan teman Sali dapat kita ketahui secara sederhana pailit itu merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak bisa lagi membayar utang-utangnya. Terima kasih teman Sali. Yang kemudian saya akan menjelaskan materi lanjutan mengenai hukum kepailitan sendiri. Yang pertama mengenai asas-asas hukum kepailitan. Dalam hukum kepailitan kita mengenal beberapa asas yang dimana yang pertama adalah asas keseimbangan. Asas ini yaitu
asas ini mengatakan bahwa di suatu sisi terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepanitan oleh debitur yang tidak jujur. Sedangkan sisi lain terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepanitan oleh kreditur yang tidak beretikat baik. Asas yang kedua adalah asas kelangsungan usaha. Asas yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif untuk menjalankan atau meneruskan usahanya. Asas yang ketiga adalah asas keadilan yang mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepanitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir adalah asas integrasi. Asas ini mengandung arti bahwa sistem hukum formil dan materialnya dalam undang-undang kepanitan merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata. Oke. Tadi juga teman Sandi telah menjelaskan mengenai syarat-syarat kepanitan. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siapa saja yang bisa mengajukan pilot. Menurut pasal 2 Undang-Undang Kepanitan tahun 2004, yang bisa mengajukan pilot antara lain yang pertama adalah debitur. Debitur dapat mengajukan pilot ketika debitur merasa bahwa dia tidak bisa lagi membayar utang-utangnya kepada kreditur. Yang kedua adalah kreditur. Baik kreditur konkuren, preferen maupun separatis dapat mengajukan pilot ketika dia merasa bahwa atau dalam keadaan debitur yang meminjam kepadanya tidak lagi bisa membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Kemudian kejaksaan dapat mengajukan pilot untuk kepentingan umum. Misalnya ada permasalahan berutangan yang melibatkan kepentingan umum, jadi kejaksaan bisa mengajukan pilot. Kemudian adalah Bank Indonesia. Dalam hal ini debiturnya adalah bank, maka yang bisa mengajukan pilot adalah Bank Indonesia. Kemudian adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam hal ini debiturnya adalah perusahaan efek, lembaga clearing dan pinjaman, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Permohonan penyataan pilot hanya dapat dilakukan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kemudian adalah Kementerian Keuangan. Dalam hal ini debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi atau dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang publik. Pernyataan pilot hanya bisa diajukan oleh Menteri Keuangan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai mekanisme PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Teman-teman, mengenai PKPU ini yang bisa atau yang dapat mengajukan PKPU adalah debitur. PKPU merupakan suatu pengajuan yang dilakukan kreditur kepada pengadilan untuk menunda pilot. Dalam hal ini dia memohon kepada pengadilan untuk memberikan jangka waktu kepadanya untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor guna mencegah permohonan pilot yang diberikan oleh kreditor. Jadi fungsi dari PKPU ini adalah diharapkan juga bahwa debitur dengan diberikannya masa perpanjangan waktu dalam pembayaran ini, dia bisa mereorganisasi perusahaannya dan bisa membangun kembali perusahaannya menjadi lebih baik sehingga bisa membayar utang-utangnya terhadap kreditor. Jadi ketika debitur sedang mengajukan PKPU, di sisi yang lain kreditor atau siapapun tidak bisa mengajukan permohonan pilot karena pada dasarnya PKPU ini adalah suatu skema yang digunakan untuk menangkal pilot yang diajukan oleh kreditor. Namun dalam beberapa masalah PKPU ini dapat dicabut atau dibatalkan jika ada beberapa hal yang dilanggar oleh debitur. Hal itu yang pertama, debitur selama penundaan pembayaran utang memiliki etikat yang buruk dalam melakukan pengurusan terhadap utang. Jadi kita tahu ketika debitur tidak mempunyai rasa tanggung jawab, maka PKPU bisa dicabut. Yang kedua, debitur mencoba merugikan kreditornya. Mungkin selama masa pengajuan PKPU, debitur coba untuk melarikan diri atau sebagainya. Yang ketiga, debitur melakukan pelanggaran terhadap pasal 226 ayat 1 Undang-Undang Kepanitan tentang kewajiban debitur selama terjadinya PKPU. Yang keempat adalah debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban yang ditentukan oleh pengadilan dan yang disyaratkan oleh penulis. Yang kelima, keadaan harga debitur selama PKPU tidak memungkinkan bagi debitur untuk melaksanakan kewajiban pada waktunya. Jadi ketika pengadilan merasa bahwa harta yang dimiliki debitur ini kalau memberikan jangka waktu dia tidak jangka waktu, tapi pengadilan merasa bahwa hartanya tidak cukup untuk membayar hutangnya kepada kreditor, maka secara
berlangsung pengadilan bisa membatalkan pengajuan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Demikian materi yang bisa saya jelaskan. Di sini kami semua mohon pamit. Kiranya materi yang kami berikan ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian yang menonton. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.